Selamat pagi, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya. Semoga harapan dan mimpinya hari ini diberikan keberkahan, rezeki yang lancar. Rezekinya ibaratkan air mengalir dari ujung pegunungan, ujung hati ke ujung dasar perasa. Selamat menikmati kopi sejenak. Kopi ibaratkan perpaduan antara gula dan kopi menjadi satu rasa kenikmatan yang aromanya begitu lengkap. Karena dalam kopi itu ada satu kekuatan. Yang pertama, kita bisa melek, kuat gitu. Jadi kuat nahan kantuk. Kalau misalkan kita begadang gitu kan, karena kopi mengandung hal zatnya di mana mengurangi efek dari darah sel putih. Jadi kopi itu bagus untuk menguatkan mental, isi hati kita biar kuat menerima kenyataan. Terkadang manusia yang paling susah adalah menerima kenyataan dalam hidup. Kenyataan saat ini, berat kenyataannya kita berada dalam posisi keadaan yang kurang baik. Harusnya kita bertafakur untuk menjalankan halnya di mana kita bisa keluar dari permasalahan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan ibaratkan banyak ujian dan cobaannya. Kita selalu bermunajat dan berdoa supaya ujian dan cobaannya bisa kita lewati. Karena kehidupan tak ada yang instan di dunia ini. Kehidupan itu pastinya perlu proses. Terkadang manusia melihat hasil tanpa kualitas diri, yang akhirnya menyebabkan kecemburuan dalam perasaan orang lain. Ibaratkan cemburunya karena Allah telah menurunkan kehidupan di dunia ini. Ada si miskin, ada si kaya, ada yang sedang, ada yang sederhana, ada yang biasa. Kalau di dunia ini sekarang semuanya kaya, tanpa ketergantungan satu sama lain, mau seperti apa? Tidak akan ada timbulnya kedamaian di dunia ini. Pastinya ada tahapan dan tahapan taraf kehidupan yang dimana setara dan sejajarnya, saling ketergantungan dan membutuhkan. Mereka gini, aku membutuhkan hal sesuatu pastinya lewat proses atau lewat pemesan barang. Sekarang kan banyak kan orang yang malas ya, malas keluar, akhirnya ke GoFood, dia pesan gitu kan. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan pengen yang instan tanpa melihat prosesnya. Perhatikan gini, kita hidup di dunia ini mulai dilahirkan hingga bisa memakai baju, hingga bisa mandiri, menjalankan rutinitas sekolah dan hasilnya mendapatkan ijazah. Setelah mendapatkan ijazah kita bekerja dan mendapatkan hasil yaitu gaji. Dari situ kan perlu proses. Tak ada yang instan kecuali instannya begini. Orang tua kita kaya, kita bisa diberikan hartanya kepada kita gitu kan. Jadi kita tinggal melanjutkannya. Kalau kita sebagai orang mandiri harus kuat mental menerima ujian, karena jangan sampai manusia ini di dunia ini merasa keterpurukan, merasa dirinya tidak berguna. Manusia di dunia ini berguna, terutama berguna buat diri kita sendiri supaya bisa mendapatkan hasil hari ini. Ibaratkan kita berbagai proses dalam cara bekerja, karena pekerjaan tak ada yang hina, pekerjaan apapun. Ibaratkan kita bekerja
mencangkul apa. Tapi sekarang keadaannya sudah terlalu canggih hingga gengsi dibesarkan. Apalagi perempuan sekarang ya, kalau tetap cantik harus ibaratkan glowing, diperhatikan segala bidangnya, pakaiannya, bajunya, belum make upnya. Sedangkan penghasilan kita cuma 50.000 sehari. Cuma bisa makan juga sudah bersyukur. Karena nilai pasaran kehidupan sekarang sudah modern. Jadi taraf kehidupan semuanya manusia standar. Kalau dulu mah kan orang punya motor itu udah paling kaya. Sekarang standarisasinya semua orang punya motor. Satu rumah kadang 5, kadang 4 sudah mempunyai mobil. Itulah berarti kemajuan zaman di era global sekarang ini. Era digitalnya mereka udah canggih, hingga handphone berbagai tipe merek. Anak-anak kecil pun sudah memegang handphone biar anteng. Biar anteng dia melihat cemen, kartun Tom and Jerry kan yang gitu ya, Depo. Jadi ibunya main HP lagi. Jadi anak sama ibu sama-sama aja sekarang. Yang akhirnya anak mengatur ibunya. Jadi yang pintar itu jadi kebalik. Yang mengatur itu anaknya. Disitulah kehidupan patut kita bersyukur dengan adanya kemajuan teknologi. Dalam kemajuan pasti ada kedamaian. Damaikan dalam perasaan kita, damai untuk bertetangga dalam lingkungan sehari-hari. Jangan sampai kita berbuat hal yang tindakan yang tidak diharapkan di lingkungan ini. Jadi kalau kita sudah damai dengan lingkungan, berarti kita akan ramah. Senyum keramahan. Orang itu terlihat bahagia dan selalu didoakan. Seperti aku. Alhamdulillah banyak fansnya, banyak yang mendoakan. Yang akhirnya laki-laki ataupun perempuan hingga dia ngebenci, tapi dia suka mengikuti gaya. Bagi kita sih sah-sah aja, wajar. Karena dari dulu aku udah mulai dari Don Juannya, cover boy. Udah dari Mojang, Wanoja kalau bahasa Sundanya. Orang yang terkece di Timur Tengah. Percaya diri itu hal yang wajar, karena kepercayaan diri membuat kualitas diri untuk menaikkan kemampuan kita untuk berbicara dan beradaptasi. Tanpa kita tidak punya mental yang kuat, takkan bisa kita menjalankan suatunya. Dulu kan aku di marketing juga. Nah, akhirnya kalau ilmu marketing kan cuman hanya bisa dari segi penampilan dan cara kita berbicara untuk memberikan customer yang baik. Ibaratkan gini, ini adalah gas yang bisa dinyalakan setiap saat dan waktu. Harganya murah dan terjangkau, bisa dibeli di toko dimanapun juga, tanpa efek samping atau membuat diri Anda kebakar hatinya gitu. Itu ilmu marketing, itu cara penjualan. Karena pembeli ada seorang raja, jadi kita harus bisa mengangkatnya. Dari situlah ilmunya. Mulai dari dulu aku mulai senang berjualan. Bukan berarti aku menjual harga diri atau menggadaikan harga diri, tapi menjual barang yang harus kita jual, yang akhirnya konsumen itu senang karena kita senyum keramahan. Aku sering ngaji surat Ar-Rahman, surat As-Sajadah, yang akhirnya customer itu mengagumi gitu. Terkadang orang banyak berpikir, kenapa kamu halnya seperti ini katanya. Berbicara banyak hal yang berkata, apa kamu pakai teks atau apa. Setiap permasalahan dalam kehidupan adalah pengalaman. Bukan berarti kita harus pakai teks ataupun apa yang nama juga dalam pelajaran kita bercakap tentang bertoleransi,
tentang berhadapan dengan satu sama lain, tentang mengenal satu sama lain, itu kan adaptasi diri kita, berargumen gitu. Salah dan benarnya masalah argumentasi kembali kepada dirinya, tergantung permasalahan yang kita bicarakan. Sebarat sekarang ini, secangkir kopi akan membuat kita nyenyak, akan membuat kita selalu melek gitu kan. Jadi istilahnya menghangatkan gitu kan, menghangatkan badan kita, tubuh kita, kopi itu. Kalau di Arab ini gahwa, kalau di Amerika ini Barnes Coffee namanya. Barnes Coffee sana mahal. Harganya berapa ya jatuhnya itu? Hampir 150.000, 90.000, 120.000. Cuman kita mayoritas dalam kehidupan kita menstandarkan kualitas diri, ya yang kita yang standar-standar aja. Karena nggak ada uangnya. Itulah pengalaman yang menjadi tahu. Jangan pernah merasa minder dengan pengalaman, karena pengalaman telah membuat kita disekolahkan, kita beradaptasi, kita mulai belajar. Karena ibaratkan seorang pers itu harus mendetail dan tahu. Pertanggungjawaban seorang ibaratkan ada kebenarannya, kita angkat dalam kebenarannya. Aku dulu di pers juga, dari situlah pembelajaran menjadikan tahu tentang hukumnya, tentang cara kita bersosialisasi. Karena hidup dalam berdampingan dengan masyarakat itu akan lebih dekat. Usia kita akan dimudahkan. Kita mengenal lingkungan, mengenal perkampungan di mana-mana gitu kan. Alhamdulillah sehingga pengalaman di daerah-daerah mana menjadi tahu gitu kan, proyek tentang pertambangan, terus tentang gesekan, tentang perkebunan, tentang beras, tentang gas. Dari situ lah itu menjadikan buah dalam diri kita itu satu pengalaman yang mendorong kita dalam perekonomian. Jadi jangan pernah berkecil hati, apalagi minder terhadap saudara, kerabat, teman, rekan. Terkadang orang banyak yang minder dengan keadaan. Oh, aku malu karena dia orang kaya, padahal di mata Tuhan kita manusia sama. Tak ada yang bisa dibedakan terkecuali mungkin tahtanya, karena kehidupan mulai dari kinerja kita kerja keras. Kehidupan yang baik dimulai dari diri kita sendiri. Kehidupan yang buruk tergantung kita yang menjalaninya. Karena simpang siur dalam kehidupan, ada salah dan benar, kebenaran ada kesalahan, ada kebenaran, tergantung pandangan. Dari sudut pandang manusia yang memandangnya. Sekarang mungkin yang menonton 1 miliar, di antara yang menonton ini ada yang di balik layar, dia itu masih mengagumi atau dia membenci. Kalau membenci dia benar-benar cinta gitu kan. Kalau hanya sekedar kagum, aku dari dulu kan orangnya banyak dibenci orang, tapi selambat sang laun dia orang-orang itu mengagumi karena kinerja kerja, mengagumi karena aku tidak pernah mengeluh. Saat aku mengeluh hanya kepadamu ya Allah, dalam sujudku, dalam doaku, baru aku berdoa berserah diri. Bukakanlah pintu hatiku, bukakanlah rezekiku lewat pelantara dari manapun, dengan cara apapun, biar aku menjadi orang yang berguna bagi diri aku sendiri, lalu buat negara, buat kehidupan gitu. Kalau kita sudah berguna buat keluarga, niscaya insya Allah mereka selalu diberikan jalannya, saling mendoakan satu sama lain. Karena saling mendoakan itu adalah faedah dan nikmat yang sangat besar. Ibaratkan gini sekarang, aku tidak pernah mendoakan kalian, pada dalam hati aku selalu menjerit bimbang, ingin suatu hal yang terbaik, mengingatnya cita-cita kalian suatu saat kelak mencapai apa yang diharapkan dan impiannya terwujud. Jadi jangan pernah gusar, apalagi merasa galau, karena hidup ini
Kembali kepada diri kita sendiri, kepada hakikatnya adalah hati kita. Kalau hati kita sudah tenang, jadi tidak ragu lagi, mau seperti apapun timbul kehidupannya ketenangan, keberkahan. Nyatanya gitu, timbul itu adalah kenyata, mewujudkan diri kita sendiri. Keberadaan dalam hidup terkadang orang merasa bimbang. Hari ini aku bekerja apa tidak, hingga terjadilah hal yang tidak diinginkan. Banyak perkara dan permasalahan dalam kehidupan hingga tidak sesuai dengan keadaan, yang akhirnya merasa putus asa. Makanya buat kalian jangan pernah putus asa dalam menjalani kehidupan saat ini. Harus kuat mentality, harus kuat. Kalau mental kita sudah kuat, kita menjalankan sesuatunya pasti diberikan jalan. Menerima cobaan kita tabah karena kita sudah kuat mental. Diberikan ujian kita sudah kuat mental kita. Jadi kita tidak goyah lagi. Angin menerpa diri kita. Ibaratkan teman kita mengajak, "Hai, ayo kita main, kita jalan-jalan, kita hura-hura." Kitanya sudah kuat mental dalam keimanan kita. Enggak, tapi nolaknya kita harus dengan cara baik. Untuk saat ini aku berada dalam kebaikan ya saudara. Kalau kamu belum bertobat silahkan lanjutkan, begitu. Jadi tidak tersinggung. Sekarang kebanyakan halnya begini. Wahai manusia, sekarang hari ini kamu semuanya sholat. Kebanyakan, ibaratkan ada orang yang mengingat sholatnya, ada orang yang tidak. Suatu saat mereka akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena masalah agama tidak bisa dipaksakan oleh siapa. Ibaratnya sekarang suara azan berkomandang, itu pertandanya memanggil kita untuk menjalankan tihang. Tihang adalah kekuatan, ibaratkan rumah. Kalau tidak ada tihangnya, mau seperti apa? Terus penghuninya kita. Berarti kita di tempatnya tidak punya tihang. Berarti tihang agama. Kalau sudah terbentuknya tihang, akan ada pondasi dan dasar, lalu dibikinlah atap rumah yang bahagia, yaitu pada diri kita sendiri menjalankan perintah agamanya. Karena perintah itu adalah kewajiban yang harus dijalani. Biar kita suatu saat pulang membawa amaliyah yang salihah untuk perempuan, yang laki-laki soleh, amal yang saleh. Bukan seleh. Kalau seleh dari pisang dibikin seleh. Ciri khasnya apa? Bermacam-macam suku kan banyak ya. Ada talus Bogor, talus bisa jadi keripik. Banyak perekonomian ini sebenarnya, cuman di sub pemasarannya. Apalagi dengan perekonomian sekarang kayak singkong, terus ubi, terus sebagian kita sudah berjalan dengan kemasan-kemasan yang masa kini dan membuat renyah dan gurih dan higienis. Pekerjaan itu banyak, cuman yang ngerjain gak ada, yang ngegaji. Kayak sekarang aku banyak proyek ngebersihin jalan, tapi yang ngegajinya siapa? Gak ada. Terkadang ada di situ. Kita perlunya kehidupan bermasyarakat, perlunya kehidupan yang bermartabat. Sekarang ngebersihin solokan, pekerjaan itu banyak, cuman bingung yang menggajinya tidak ada. Karena pekerjaan harus ada upahnya. Begitupun dengan kita berdakwah, harus ada amplopnya. Karena pengajian itu wajib dikasih amplop, karena dia mengaji belasan tahun, menghabiskan berapa. Ibaratkan kamu jadi guru sekolah,
Kalau tidak digaji mau apa tidak? Kan tidak. Begitupun dengan pengen kamu cantik, aku pengen diberlianin, kasih. Itu kan ada ajiannya. Biar terlihat manis dan pandai berbicara, bukan berarti pandai bersilat lidah. Jadi istilahnya ucapan kita dipercaya gitu, dipercaya orang. Kalau kita sudah dipercaya sama orang dari mulut ke mulut, ibaratkan marketing yang paling cepat itu adalah dari mulut ke mulut, mulai dari kepercayaan. Seseorang sudah percaya, maka akan percaya. Nah dari situ kita langsung iklan di Marvelous, terus kita live di TikTok, berbagai cara marketing kan yang dipasarkan dalam pelajaran kita. Ibaratkan hari ini kamu tidak ada kerjaan, bersihkan rumahmu, karena kebersihan sebagian dari iman. Bersihkan kamarnya. Pertanda orang yang selalu bersih, rumahnya bersih, apalagi kamarnya. Pertanda orang yang selalu membereskan kamarnya, dia itu telaten. Kalau bahasa Jawanya ya, berarti orang itu tidak gegabah gitu, disiplin. Kalau orang hidupnya semaunya berarti tidak disiplin. Apalagi ngomongin tentang disiplin ke orang, kamu harus begini begitu, dirinya pun tidak disiplin gitu kan. Disiplin itu kan banyak, bukan berarti disiplin dalam berkendaraan, disiplin dalam rumah tangga, disiplin dalam kemajuan kehidupan kita, disiplin dalam berlalu lintas yang baik, disiplin kebersihan. Kalau kita semuanya sudah berdisiplin, lalu akan tegaklah kebenaran, keadilannya. Karena kedisiplinan kan mulai dari atas. Begini, kalau di atasnya tidak disiplin, ibaratkan guru tidak disiplin. Terus muridnya pun pasti membalikan. Aku disuruh disiplin, sedangkan dianya tidak disiplin. Kok kita suruh jam 8, dia datang jam 9. Itu kan sudah satu pertanda bahwa kedisiplinan itu harus sama. Jadi ntar seorang murid mencontoh ke gurunya, giliran dicontoh sama muridnya jadi marah. Aku begini-begini dulu orang yang sangat berprestasi dalam pelajaran hingga berkualitas. Sekolah pun ibaratkan dipindah-pindahkan karena beasiswa. Dari sekolah dipindahkan ke sekolah karena persaingan dalam kehidupan itu. Orang yang terpintar berarti sudah tidak ada lawan saingnya, dia dipindahkan lagi. Di situ. Dari situlah alhamdulillah berkah hikmah dari kehidupan yang akhirnya menjadi orang yang brilian, orang yang pintar, tidak mengecewakan orang tua, ibu dan bapakku. Jadi bangga gitu. Yang namanya bangga buat diri sendiri, siapapun yang tidak bisa membanggakan kecuali diri sendiri. Dari situlah kita selalu belajar dan terus belajar. Belajar tanpa mengenal lelah. Sampai manapun juga. Ibaratnya kita punya sawah satu petak, belajar terus, mencangkuh terus yang dalam, biar selalu subur dan mendapatkan hasilnya. Kayak saudara saya sekarang kan kayak di Galudra, di bawah kaki gunung gede di situ ya. Sekarang nyawanya sendiri sama istrinya. Yang lainnya alhamdulillah sawah kebun saya hektaran di sana, mungkin ratusan hektar. Jadi kalau misalkan dia ngeupah orang lain, punya pekerja, akhirnya minus. Panen sendiri, ngegarap sendiri, ngasih beraknya pupuk sendiri, capek. Suami istri belum malamnya
Malamnya kerja malam lagi, mencangkul lagi, sungguh luar biasa. Nikmat mana lagi itu, tapi mendapatkan hasil kenikmatan yang tiada duanya. Dan situlah kita belajar. Ibaratkan kita punya kambing 2, jadi 4, jadi 5 di apang namanya itu ya, bahasa Indonesianya itu. Mengapa ngarit sendiri gitu kan, nah, nyari rumput sendiri kan. Nah, akhirnya 1, 2, 3, 4 gitu kan, ada hasilnya, lalu ntar dijual. Dari situlah perlu kesabaran dan ketelatenan kehidupan. Manusia tanpa kesabaran, kalau aku orangnya tidak sabaran, harus instan, harus lekas selesai. Dulu aku kalau misalkan checking perusahaan, project 5, 6 sampai tidur jalan, kadang tidur di hotel. Saking lelahnya, yang namanya orang lelah kan capek gitu. Sedangkan waktu overtime dikejar dan terus dikejar. Yang akhirnya disitulah pengujian kualitas diri, tidak menyalahkan hasil. Hasil yang sangat maksimal dan luar biasa. Bukan luar binasa, luar biasa, luar dan dalamnya. Sempurna dalam pekerjaan. Maka tak ada yang bodoh manusia di dunia ini. Teruslah belajar dan belajar, mengasah diri. Kita mengingat dan memutar waktu tentang kehidupannya. Pelajaran apa. Dari situlah pelajaran, hingga menempel dari otak kita. Dan yang namanya pelajaran kan dari berita, terus dari ungkapan orang lain. Yang baiknya ambil, yang jeleknya buang. Kalau ada yang jeleknya agak-agak enak, ambil. Kalau itu jadi ilmu. Kalau tidak jadi ilmu, buang. Jadi situlah simpang siur namanya kehidupan. Fenomena banyak, fenomena warna-warni kehidupan. Karena di dunia ini sah-sah aja melakukan segala tindakan, yang penting adalah keimanan dan keyakinan diri kita. Karena sifat Asmaul Husna 99, Allah sifatnya penyayang, pengasih, pemberi, pemaaf. 99 itu kan Asmaul Husna itu. Jadi kita mengetahui tentang keadaan diri biar tahu dan pasti. Dulu aku mengislamkan biksu, dia di mana ya, di Papua. Dia selalu bertanya, dia merasa hidupnya selalu terhimpit. Paling kaya dalam diri adalah kayakan hati. Hati kita tidak dendam, hati kita punya fighting spirit, punya kekuatan, punya cinta. Dia akan terbuka mata hati. Jadi luaskan hati dan pikirannya tanpa berburuk sangka, tanpa menjolimi orang lain. Dari situ, kalau kita sudah membersihkan diri kita, dunia itu akan datang secara tiba-tiba dengan cara kita bekerja dan berusaha. Jalannya ada gitu. Dari situ, jadi manusia itu jangan dilihat dari penampilan. Penampilannya adalah casing. Jangan sampai tergoda oleh bujuk dan rayuannya. Jangan sampai terpana, terpesona dengan kemilauannya. Apalagi kalau misalkan kita udah bersuami, terus melihat yang ganteng-ganteng, berusahalah sabar. Suamimu itu lebih ganteng, istrimu itu lebih cantik. Pakai make up, pakai apa? Pakai pemutih gitu, bukan Baiklin, putih. Pakai oval atau pakai krim, pakai sun cream, pakai vitaminnya, Animate, terus Alice, pilnya Devin untuk pemutih. Jadi kita itu segar. Karena gantengnya manusia itu adalah segar.
kesegaran. Terlihatnya selalu prima. Prima tampil profesional. Walaupun kita ada di kampung tetap tampil profesional. Terlihat kayak orang kayak orang Eropa gitu. Yang namanya pengasahan dan pengujian mental terbuat dalam diri kita. Ini kacamata yang bisa menutupi diri kita, jangan sampai kena sinar matahari. Kalau misalkan kena matahari, kita kan ada iritasinya juga. Akhirnya sakit mata, kena debu. Fungsional kacamata itu banyak, bukan hanya sekedar gaya. Orang berpikir berpenampilan orang itu sepertinya pakai kacamata terus. Apakah dia itu terlalu gaya apa terlalu kece? Padahal aku ini menjaga biar mata aku tidak kena debu, sakit mata nantinya kan. Terlihatnya dipandangnya juga bagus. Jadi setiap yang Tuhan berikan ke dunia ini kita gunakan dengan baik fungsinya. Ibaratkan kita bercadar gitu kan. Kayak ninja. Kita bercadar gitu. Pas waktu dicadar keran buka lagi gitu kan. Jadi itulah kehidupan keindahannya, apalagi perempuan. Perempuan untuk saat ini selalu tampil cantik. Banyak artis-artis TikTok. Artis TikTok sekarang ini glowing. Sampai digini. Kejek. Aca. Dan situlah benar-benarnya kita menikmati fasilitas, tergantung kita menyikapinya. Sekarang seperti media, tergantung kita menyikapi. Tergantung kita membawanya fasilitas seperti media. Jadi media jangan dianggap hanya sekedar main-main pelipurara. Jadi media itu adalah pengujian mental, seperti kita live pengujian mental. Suatu saat kalian bisa menjadi pers, wartawan, penyiar berita. Orang yang di radio kan mental ionya kuat, bisa jadi pembawa berita. Jadi banyaklah pembelajaran dalam diri kita sendiri, terutama yang paling banyak adalah pengalaman dari lingkungan, hingga menjadikan kita dewasa, hingga kita bisa mampu beradaptasi dengan siapapun. Kalau aku kan di Eropa orangnya selonong boy, di Timur Tengah orangnya selonong boy. Jadi istilahnya karena mental kita sudah terbiasa, sudah 3 down, mau berlaku seperti apa juga. Istilahnya nggak nanggung gitu. Kalau nanggung kan berat, kalau kita nanggung barang. Jadi kepercayaan diri itu nomor 1. Apalagi orang-orang Eropa kayak Israel, dia itu udah kuat dalam pandangan ketetapannya. Orang lain mau seperti apa, bodoh amat. Yang penting hati kita berpegang teguh pada pendirian. Gitu. Jadi tidak syirik, tidak ada sifat syirik, benci, iri. Walaupun masing-masing dia tetap satu tujuan. Pandangan hati dan otak. Seperti di Eropa, Inggris, Swiss. Makanya aku seperti mereka. Jadi tidak down lagi, karena kekuatannya memang berjalan berdasarkan mulai dari pelajaran di lingkungan. Karena pelajaran lingkungan yang menjadikan kita tahu. Didorong dengan sekolah, pendidikan. Buat sahabat rekan dimanapun berada, teman saya di India, di Pakistan, terus di Bangladesh, di Yaman, di Oman, di Swiss, Jerman, Filipina, Malaysia, se-Asia, se-Timur Tengah, dan sedunia. Semoga mencapai tujuan dan harapan dan cita-citanya. Kita bisa berjabat tangan, silaturahmi, seluruh dunia adalah saudara. Semuanya tidak ada lagi perbedaan. Salam waras, salam kompak. Kembali kita satu tujuan, satu tekad. Untuk bangkit
patriot yang baik, nasionalisme kenegaraan, berjuang menghadapi kenyataan, mencapai jabatan dan cita-citanya hingga pekerjaan-pekerjaannya dengan pangkat dan gelarnya. Kalau aku di Jerman profesor, kalau di Swiss dokter. Jadi begitulah. Terkadang orang memandang sebelah mata, tidak tahu asal mula kehidupan. Mungkin orang itu siapa gitu kan. Pasti pandangannya begitu. Yang akhirnya banyak orang yang merasa tergores dalam hatinya, dalam luka. Aku bukan bukan bandara yang bisa hanya kalian singgah semaunya, yang bisa transit di hatiku. Kalian akan mendapat cinta sejatinya. Aku doakan dengan ikhlas dan tulus, mendapatkan jodoh-jodohnya, bukan jodoh-jodohnya yang terbaik, mendapatkan keberkahan dia, rezekinya, tahta-tahta dan gelarnya dia. Suatu saat menjadi putri-putri, wanita-wanita republiknya masing-masing yang baik. Maka jangan pernah berkecil hati ataupun bimbang menjalankan sebuah hidup. Hidup ini hadapi dengan senyuman happy aja gitu. Kita selalu senang, peace, cinta dalam kedamaian, dalam kehidupan. Jangan sampai terbawa alur emosi. Kalau kita banyak emosi, yang akhirnya jerawat, akhirnya temperamen, darah putih naik. Kalau darah putih naik, susah kan? Kita bisa diredam gitu emosi kita. Akhirnya emosi segala suatu perjalanan, kita harus menjaga perjalanan, apalagi buat sopir-sopir ya, pengendara. Bila ngantuk istirahat dulu, tetap berzikir dalam hatimu, berzikir apapun dalam hatimu biar selalu sadar. Berkah menjalankannya. Buat kalian semua sahabat ya, TKW, TKI, tetap semangat, jalani hari-harimu, jalani dengan penuh gairah, jangan penuh kegalauan, kegusaran. Terkadang hatinya gusar, hatinya galau, ingin mendapatkan kebahagiaan, kita selalu berdoa suatu saat mendapatkan kebahagiaan itu nyata dengan adanya. Ngopi dulu, ngomong terus ya. Kita kan namanya juga dalam lampiran, dalam pembelajaran diri kan banyak tentang lampiran. Dasar awal kata, isi karangan, tengahnya, isi apa yang akan dibahas. Ibaratkan begini ya, pembahasan hari ini kesejahteraan. Kesejahteraan adalah hak untuk siapapun untuk mensetarakan dalam kehidupan, mencapai pembinaan, mencapai tingkatan-tingkatan yang merata, damai. Sejahtera dalam perekonomian, sejahtera dalam lingkungan, sejahtera dalam kehidupannya. Bangsa Indonesia alhamdulillah sudah sejahtera. Dia mempunyai motor. Pada motor-motoran, perempuan juga, ada mobil. Aku hanya bisa tersenyum mendoakan kalian suatu saat semuanya pun bisa mendapatkan halnya. Ya, sekarang kita punya angan-angan, tapi jangan kita sirik. Dia punya mobil, aku tidak. Dia mungkin begini-begini. Ya, doakan. Semoga suatu saat kelak aku bisa mendapatkannya. Teruslah berdoa. Suatu saat doamu akan didengar. Tidak mungkin, ya Allah aku pengen mobil hari ini, datang. Kaget kan?
Sudah kaget kita lari. Alhamdulillah. Mobil datang, kitanya tidak ada. Dan segitu terus belajar dan belajar dalam kesejahteraan diri keluarga. Terima kasih banyak untuk semuanya. Buat kalian dimanapun kalian berada, jalani hari-harinya dengan penuh semangat, senyuman. Senyum itu sebagian dari ibadah. Senyum smile. Jadi jangan pahit, cemberut aja gitu. Yang lainnya cepat tua. Kalau kita murah senyum berarti dia menganggap kita itu dia ramah katanya. Kalau kita kecut aja, kata orang lain, dia orangnya begitu ya, nggak senyum-senyum. Kalau orang Sunda kebanyakannya ramah-ramah. Dia itu belajar mulai dari awalnya kita itu harus saling menghormati satu sama lain. Seperti kita terhadap orang tua, seperti kita terhadap kakak kita gitu, yang lebih usia dari kita. Menghargai. Harus jerawat. Ada orang yang jatuh cinta, makasih banyak. Siapa punya yang jatuh cinta, yang kangen, semoga dia diberikan hatinya yang bahagia. Salam damai aja buat kalian. Jangan pernah bosan menjalani hari-harinya. Jangan pernah putus asa. Tetap jalani hari-harimu dengan semangat. Jalani apapun hari ini untuk kedepannya mencapai tingkatan cita-citanya dan cinta. Kalau kita kan punya cita-cita harus dengan cinta. Bukan berarti cinta sama perempuan saja. Cinta sama pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan, akan timbul ketulusan hati. Kita bekerjanya akan dielus-elus. Begitupun dengan cinta terhadap pasangan. Pasangan kita akan disayang terus. Dia itu tidak mau terluka hatinya atau tergores perasaan. Kalau kita tidak sayang, pertamanya kita sayang, pas itu ke depannya sudah aja ambil sendiri. Aku lagi sibuk. Jangan sampai seperti itu, berarti dia tidak sayang. Jadi harus benar tulus dalam keikhlasan, kasih sayang yang penuh dengan rasa hati seluas gunung. Makasih banyak teman-teman, makasih banyak. Banyak alhamdulillah. Makasih banyak Q-nya, tap-tapnya. Buat kalian dimanapun kalian berada. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.